Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu, kita boleh bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Sabtu 20 Mei 2023. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang akan membekali kita, mendasari kita, mewarnai kegiatan kita dalam seluruh aktivitas kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saya si maroham dihami ali jahupa, saya asi matutu, ay nunga tung mahap syuktu hami di Pangareheon. Demikian firman Tuhan. Seorang teolog sekaligus seorang filsuf dari Prancis bernama Sartre menegaskan dalam sebuah perenungannya bedanya orang yang percaya dari yang tidak percaya dalam hal bersikap terhadap orang lain. Bagi orang yang tidak percaya, bagi mereka orang lain itu adalah neraka. The other people is the hell. Orang lain itu selalu dilihat sebagai musuh, sebagai saingan, yang kalau boleh harus dijauhkan, harus dihancurkan. Yang mereka bangun adalah culture of death, budaya kematian. Orang percaya sebaliknya, orang lain adalah sahabat yang harus diberi ruang, diberi tempat, hidup bersama, duduk bersama dengan kita, menikmati berkat Tuhan, dan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Pemahaman dan pola hidup, pola pikir orang yang tidak percaya ini ternyata juga hadir di zaman teks kita ini dalam kehidupan orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Seharusnya sebagai umat pilihan, mereka harus berada di lingkaran orang percaya yang melihat orang lain sebagai sahabat, yang harus diberi ruang menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di sekitar mereka ada orang yang menganggap mereka musuhnya. Ada orang yang membangun hostility, membangun permusuhan, hingga suasana boleh menjadi tidak nyaman. Ada sebagian orang Israel yang menjadi korban, yang hidup menderita, yang selalu tersiksa, yang tidak mampu keluar dari keterpurukannya dalam keadaan permusuhan ini, hingga mereka mengundurkan diri dari keramaian, membangun spiritualitas dengan mengarahkan
pertolongan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan dalam hal spiritualitas, itulah sesungguhnya yang menginspirasi nas kita hari ini. Sebagai bagian dari Mazmur, nas ini adalah sebuah doa permohonan jemaat umat Israel sebagai sebuah kesatuan, sebagai umat yang harus hidup dengan membangun kolektivitas. Mereka bersama-sama datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan, memohon pengasihan Tuhan sebagai sebuah doa. Maka mereka sesungguhnya percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa mereka dan Tuhan pasti menolong mereka. Inilah alasan mereka untuk selalu hidup berpengharapan. Saudara-saudaraku, dalam Alkitab kita boleh melihat nas ini diberi judul berharap kepada anugerah Tuhan. Anugerah adalah pemberian, karunia yang diberikan atas dasar pengasihan. Hidup di bawah anugerah inilah yang diposisikan oleh Israel sebagai umat Allah. Lebih tegasnya lagi, nas ini merupakan bagian dari nyanyian ziarah. Ziarah menjadi sebuah tradisi yang cukup indah bagi umat Israel. Mereka selalu menyisihkan waktu untuk berziarah, untuk mengunjungi tempat suci yang pada waktu itu mereka pahami Yerusalem, karena di sana ada bait suci sebagai tempat kehadiran Allah. Maka nyanyian ziarah ini termasuk nas kita, selalu dikumandangkan, diperdengarkan oleh umat Israel di sepanjang peziarahan. Mulai dari keberangkatan, dalam perjalanan, ketika mereka berada di bait suci, maupun ketika mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Apa yang mau kita lihat di sana, Bapak Ibu? Kerinduan umat Israel berjumpa dengan Tuhan, menyegarkan ulang pengharapan mereka akan hidup di bawah anugerah Tuhan. Dan itulah yang selalu mengingatkan mereka untuk memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, kita boleh melihat ada sebuah permohonan yang keluar dari hati yang terdalam. Tentu permohonan ini sebagai buah dari iman. Permohonan ini mereka selalu panjatkan kepada Tuhan di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka memohon, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak Ibu, dengan permohonan ini kita boleh melihat 3 hal. Yang pertama, di dalamnya ada sebuah kerendahan hati. Umat Israel memosisikan diri mereka sungguh-sungguh berada di bawah anugerah Allah. Itu artinya mereka mengaku
bahwa mereka boleh eksis, boleh bertahan sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah individu adalah atas pengasihan Allah. Mereka mengaku bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, tidak akan mampu hidup kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kalau tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dengan segala kerendahan hati mereka datang di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dengan permohonan ini kita melihat ada unsur penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri ini sekaligus sebagai sebuah ungkapan akan keberadaan yang sangat terbatas. Dan di sisi lain mereka percaya ada Tuhan yang mampu memberikan mereka pertolongan, yang mampu memberikan mereka kehidupan. Penyerahan diri ini akan menjadikan hati mereka menjadi bersukacita, jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dengan permohonan ini kita boleh melihat ada unsur kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa mereka, dan percaya bahwa Tuhan pasti berkenan menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam hidup yang penuh dengan permusuhan, di mana ada banyak orang yang menganggap mereka musuhnya, yang selalu melancarkan penghinaan kepada mereka, hingga mereka cukup kenyang dengan penghinaan itu. Mereka tidak bertindak reaktif. Sebaliknya mereka proaktif, Bapak Ibu. Mereka tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mereka tidak membalaskan penghinaan dengan penghinaan. Tetapi mereka menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan besok 21 Mei kita akan masuk ke Minggu Eksaudi. Minggu yang mengarahkan kita mempersiapkan diri menerima turunnya Roh Kudus. Di Minggu Eksaudi ini seluruh umat diajak untuk berseru kepada Tuhan sembari berkata, "Dengarlah seruanku, ya Tuhan." Bapak, Ibu, inilah juga seruan kita, supaya Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan mengasihani kita, dan kita dikuatkan. Kita tidak lemah, kita tidak kalah, dan yang lebih penting lagi, kita tidak reaktif. Kita tidak ikut serta membangun permusuhan. Kita tidak membalaskan penghinaan dengan penghinaan. Tetapi kita hidup proaktif. Dengan cara hidup seperti inilah, Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengajari kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita membangun kehidupan yang kudus. Hidup yang kudus adalah hidup yang jauh dari permusuhan, jauh dari unsur penghinaan, jauh dari kebencian. Hidup dalam Roh Kudus memampukan kita membangun persahabatan, membangun kehidupan bersama, di mana kita bersama boleh bersama-sama
memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mengawali kegiatan kami satu hari ini di dalam persekutuan kami dengan firman. Doa permohonan umat-Mu, umat Israel. Itulah juga doa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Biarlah kami Tuhan selalu diingatkan bahwa kami dengan segala kerendahan hati harus datang ke hadapan-Mu saja. Bahwa kami harus percaya kepada-Mu. Dan bahwa kami harus menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh dengan kebencian, penuh dengan penghinaan, kami hidup proaktif. Kami selalu membangun kehidupan yang nyaman untuk semua. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan jemaat-Mu satu hari ini. Biarlah melaluinya Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hingga kami semua Tuhan boleh bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pesta kami besok, pesta ulang tahun ke-33 Gereja-Mu HKBP Batu Aji Lama, dan juga pesta panen. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggerakkan hati semua jemaat-Mu untuk datang bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan. Berkati gereja-Mu. Biarlah kami semua ikut serta membangun komunitas damai untuk semua. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.